cerita dari batik sekitar 20-30 tahun yang lalu ya, masih tradisional, bahwa batik itu diperdagangkan luar biasa di Solo. Kebetulan tanah kelahiran saya. Di situ saya belajar bahwa di Solo itu seorang wanita itu memang sangat tangguh. Dia itu harus bisa menguasai segala segala aspek. Sebagai ibu rumah tangga, saya melihat ibu saya, nenek saya, itu nenek saya terutama ya, pagi dia memasak, siang dia memproduksi batik, ya. Jadi di situ sebagai seorang wanita kita harus bisa mumpuni dalam semua aspek. Dan itu tidak mudah. Dan itu bisa dilalui oleh seorang wanita yang saya lihat di Solo ya. Di situ saya melihat, dari kecil saya melihat bagaimana batik itu saya membantu orang tua memasarkan di pasar Klewer, ke pasar Klewer. Dan itu saya dengan senang hati karena di situ ada keriaan saya dengan teman-teman, dengan kakak kandung saya. Di situ kita belajar marketing secara otodidak. Saya siang pulang sekolah membantu ayah saya di pabrik. Di situ saya belajar warna. Saya di situ belajar berbagai macam motif. Diberikan buku juga ya Bu sama ayah ya, buku belajar warna gitu Bu? Iya, waktu itu memang ada. Terus setelah itu saya beranjak dewasa, biasalah kita SMA main dengan teman-teman. Di situ saya kebetulan mendapat kuliah. Saya kuliah di Solo. Kuliah di Solo, di situ saya institusi batik itu terasa lagi, padahal itu kan zaman kecil ya. Kemudian orang tua sudah tidak memproduksi batik, kemudian rumah saya disewa oleh perusahaan batik yang cukup dikenal. Dari situ saya juga belajar lagi. Dulu saya Riana kecil, kemudian sebagai seorang yang sudah menginjak remaja ya, paling enggak saya belajar bagaimana cara melayani, bagaimana menyentuh hati seorang customer, bagaimana melayani itu tidak dengan hanya sekedar ucapan tapi dengan hati. Ketulusannya kelihatan kayak tadi ya. Bu berbincang sama para tamu tuh kayak teman lama. Nah iya itu saya itu memang saya senang sekali hobi ya. Saya tuh teman lama baru itu buat saya sama. Orang yang baru dengan orang yang lama buat saya sama. Siapapun orang itu buat saya sama. Semuanya itu adalah orang yang wajib dihormati dan dihargai. Saya penggiat batik, saya lebih senang betul itu penggiat batik karena saya menggiatkan batik itu dari kecil ya. Dan saya menyenangi batik itu nggak saya lihat dari materi, kan saya senang, apa yang saya lihat saya senang dipakai oleh orang lain, itu kepuasan batin yang tidak ternilai. Dan saya melihat batik itu luar biasa perkembangannya. Zaman ibu saya dulu, saya masih kecil pun sudah ada batik tulis, ada kombinasi dan batik print. Tapi semakin menjadi lebih hebat lagi masa-masa sekarang ini, nggak hanya print dengan tangan tapi digital print dengan komputer gitu. Dan itu buat anak-anak muda sekarang itu suatu, saya bilang peluang, tapi bisa juga suatu jebakan juga. Peluang itu jebakan gini, mereka sudah dengan senangnya bereforia dengan batik, tapi itu sebetulnya tidak, dan disebut batik itu bukan itu gitu. Nah itu kan tidak perlu mengolah rasa, itu hanya mengolah kecanggihan media. Nah itu bagus juga diselaraskan. Itu yang penting batik itu tetap diminati tapi jangan ditinggalkan. Batik tulis itu seperti yang saya pakai ini. Ini motif apa Bu? Ini adalah motif wayang. Ini saya senang sekali dengan tokoh Sri Kandi. Sri Kandi itu adalah tokoh pewayangan ya, yang dia di situ dilambangkan seorang yang wanita yang pintar, dia perkasa juga. Dan dia ini menginspirasi saya. Jadi seorang wanita itu selain dia juga cantik, harus lahir dan batin, dia juga perkasa. Perkasa itu kita mendapat hantaman segala macam ujian, itu kita harus kuat.
kita harus bisa mengolah emosi, kita harus bisa menahan diri. Sekarang ini kompetisi kan luar biasa. Dalam menghadapi kompetisi ini, bagaimana kita melihat bagaimana orang kompetitor kita berkompetisi dengan cara yang tidak baik. Itu mendidik kita. Saya di situ belajar, alhamdulillah saya bukan golongan seperti itu. Dan saya mendidik jiwa saya juga, saya harus berbuat yang lebih bagus lagi. Saya menekankan kepada pengrajin bahwa ini adalah peluang yang sudah diberikan. Misalnya bola ini, sudah bola yang diberikan ke kita ini, istilahnya bola itu emas gitu. Bukan bola panas ya, kita dilempar lagi. Bola emas, kita harus menjaga bola ini supaya ada di tangan kita. Bagaimana supaya nggak tergelincir. Nah itu harus kita jaga dalam arti gini, sesulit apapun pekerjaan, kita harus berusaha tekuni. Misalnya ini ada pesanan dari pihak luar Singapura, itu kan peluang buat kita. Saya di sini merasa bangga karena brand saya diminta oleh Metro dengan brand yang saya punya sendiri, tidak diganti dengan label mereka. Dan itu buat saya adalah sesuatu yang tidak ternilai, dan saya merasa it's your brand. Saya tanya, ini saya mengganti dengan label apa? Karena kan mereka beli secara terputus. Nah, tidak CEO-nya datang sendiri ke sini ya Bu ya? CEO-nya datang sendiri ke sini. Dan saya merasa ini siapa saya gitu ya. Sampai saya merasa oh ternyata apa yang saya lakukan karena kan saya merasa saya pokoknya tiap hari itu berbuat yang baik. Nanti rezeki akan datang dengan sendirinya. Nggak usah kita ngoyo. Pokoknya saya pengen, aduh, kemampuan saya di sini, saya bisanya orang lain mau seperti apa, itu paling saya hanya kagum aja. Tapi saya nggak ada rasa, aku kenapa ya, kok dia, kok saya enggak. Saya kalau melihat yang lain, oh dia pantas mendapat itu. Karena memang dia bisa melakukan segala macam. Seperti itu. Paling buat saya, semoga saya juga bisa seperti itu ya nanti. Gitu. Saya juga bingung, Bu Risma itu seorang tokoh yang luar biasa buat saya dengan kesederhanaannya, tidak usah dengan penampilan yang glamor, tapi dia sudah berbuat sesuatu untuk bangsa. Saya sendiri nggak terlalu suka ya dengan penampilan yang terlalu glamor, tapi sebetulnya dia bukan siapa-siapa. Tidak ada yang bisa dibuat. Lebih baik sebagai perempuan itu kita punya seperti Bu Risma itu ada sesuatu yang kita tidak bisa disampaikan tapi kita bisa merasakan. Nah, auranya tuh beda. Auranya itu lebih positif ya. Nah itu Bu Risma itu saya tanya dengan rentalnya itu dia tahu di sini dari mana Bu Risma itu. Tidak ada pembicaraan. Bu Risma cuma bilang saya ke Solo tolong antarkan ke nomor ini. Dia mungkin googling ya. Saya pengen ke sini. Bu Risma membeli beberapa. Saya telepon Bu Risma, saya tanya, melewati pegawai saya. Saya pengen ketemu Bu Risma, saya mau bilang terima kasih karena saya pas beliau datang itu saya nggak di Solo dan saya ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih saya. Jawaban Bu Risma mengagetkan saya. Saya bisa beli sendiri Bu Riana. Saya sini saja dapat tempat ini saya senang. Dimanapun ada Riana di Jakarta, saya sempatkan mampir. Walaupun di Surabaya ada. Terus itu jawaban mengagetkan saya kan. Itu sudah cukup buat saya. Udah nggak usah. Sudah saya terima kasih. Saya sudah beli beberapa kok di sini. Udah doain aja. Saya sehat. Itu aja. Itu Bu Risma dan Ibu Iriana Jokowi ke sini 2 kali. Itu juga
sebagai gubernur 1 kali, sebagai presiden 1 kali. Ibu negara ya? Ibu negara kesini. Saya lupa tadi fotonya ada. Oh, ada. Dan itu tidak direncanakan ya. Mendadak. Saya juga mungkin tipe pejabat seperti sekarang ini, dia ingin low profile. Nggak butuh protokoler? Nggak butuh protokoler. Saya sendiri diberitahu Bu Iriana di sini oleh kemudian kakak saya, kamu cepet-cepet kesini. Sampai dia tuh nggak bisa ngomong. Karena udah di depan mata ya? Nah, di depan mata Bu Iriana udah di sini. Saya cepet-cepet, saya sendiri starter mobil sampai bingung, gemeter. Ya karena nggak ada protokol di sini. Saya lihat hanya 1 mobil yang mengawal. Saya tanya security di depan. Yang mana ya? Iya, kok nggak ada sirine, nggak ada apa, nggak ada Bu, nggak ada rider dan Bu Iriana di sini. Dia hanya duduk di sini. Dia waktu itu mau mantu ya, iya di ruangan ini. Dia foto di sini. Iya. Dia hanya perlu untuk lamaran waktu itu Gibran ya, untuk selfie. Dia mungkin cari beberapa kebaya. Itu. Terus saya di sini juga melihat kesederhanaan beliau juga. Dan memang sekarang itu wanita memang auranya lebih, yang harus lebih ini ya, diperlukan ya dalam karena kan kita kadang melihat sesuatu yang glamor itu belum tentu di dalamnya dia menyimpan sesuatu yang baik.